mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap berkat dan tuntunan Tuhan yang mengizinkan kita semua bisa berada di tempat ini untuk merayakan Thanksgiving hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada dosen, staf, dan teman-teman semua yang ada di sini. Dengan itu, marilah kita bersama-sama memulai Thanksgiving 2024. Saya tuh gak pernah berhenti loh Kak, kagum dengan teman-teman semuanya. Dari hari pertama NSO sampai hari ini mereka masih menunjukkan antusias mereka. Apakah itu karena ini hari terakhir NSO Kak? Yang pasti mereka semangat bukan karena yang sudah selesai dong Kak. Lalu mereka bersemangat karena sebentar lagi mereka akan memasuki dunia perkuliahan yang sesungguhnya Kak. Wow, dunia perkuliahan yang sesungguhnya. Tapi Kak Joanne, I think it's better for us to introduce ourselves first, right? So I'm Tirna Hana from English Language Department Cohort 2023, and my partner, and I'm Joanne. I'm also from English Language Department Cohort 2023, and we will be your host for today's Thanksgiving. Dan sebelum kita lebih lanjut dan memulai serangkaian acara kita pada hari ini, kita akan membuka di dalam doa dan doa akan dibawakan oleh Ibu Pikan. I will pray in bahasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan melihat penyertaan Tuhan kepada para mahasiswa baru ini, mulai mereka dari daerah mereka masing-masing hingga bisa ada di UPH ini. Kami bisa melihat betapa Tuhan di dalam kedaulatan dan rencana-Mu mereka boleh menjadi bagian di dalam keluarga besar UPH. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan untuk acara Thanksgiving pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah acara kami ini boleh menjadi sebuah bentuk persembahan kepada Engkau, sukacita kami oleh karena kasih kami yang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pikan. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa kita di sini, kita ada di posisi ini, kita ada di kondisi ini, itu semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu dosen, staf, dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian Ayah Hidup.
berpenuh kembali. Nah Kak, hari ini kita merayakan Thanksgiving NSO. Dan saya yakin bukan hanya saya saja yang merasakan begitu luar biasa pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidup ini Kak. Bukan cuma Kak Owen, saya juga merasakan betapa penyertaan Tuhan itu tidak kurang sama sekali, bahkan lebih dari cukup untuk saya. Dan yang pastinya bukan hanya kita berdua yang di depan sini, tapi juga dalam kehidupan dosen-dosen kita yang kita kasihi, teman-teman kakak panitia, kakak mentor, terlebih khususnya teman-teman angkatan 2024. Dan oleh karena itu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian perwakilan dari teman-teman angkatan 2024. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut yang pertama Graciela dan yang kedua kami mengundang Zelda. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, staf, dosen, teman-teman, kakak-kakak panitia, dan kakak mentor sekalian. Perkenalkan, nama saya Graciela Binda Sumaha. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2024. Puji Tuhan, saya bersyukur atas kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya. Saat ini saya berdiri di tempat ini, bersaksi, menceritakan perjalanan saya hingga saya sampai di UPH Teacher College. Saya berasal dari suku Minahasa dan suku Maluku, namun saya besar di Papua. Puji Tuhan, tepat di hari ini, saya telah 1 bulan 3 hari berada di UPH. Ketika saya menemukan kembali perjalanan saya hingga saya sampai di tempat ini, di detik ini, saya menjadi sadar betapa luar biasanya rencana Tuhan untuk saya. Dimulai dari awal bulan tahun ini, saya mencari berbagai informasi-informasi kampus yang ingin saya masuki. Saya masih ingat dengan jelas, di minggu terakhir bulan Mei 2024, saya baru saja mendapat informasi kalau saya gagal masuk kedokteran di universitas yang saya mau daftar. Saat itu saya merasa sedih, saya benar-benar bergumul sekali dengan Tuhan. Namun tepat di minggu itu juga, tepat di hari Selasa, saya mendapatkan informasi dari salah seorang guru saya bahwa ada pembukaan pendaftaran pendidikan dari Fakultas Pendidikan dan Fakultas Keperawatan. Saat itu saya tidak langsung memberitahukan informasi yang saya dapat kepada orang tua saya, karena saya berkumpul pada Tuhan. Tuhan, serius ini Grace jadi seorang guru Tuhan, karena sejujurnya cita-cita menjadi seorang guru itu bukan impian saya. Saya selalu berdoa, saya minta petunjuk dari Tuhan dan akhirnya saya tergerak untuk memberitahukan kepada orang tua saya. Saya lalu memberanikan diri untuk memberitahukan kepada orang tua saya, dan ternyata respon mereka benar-benar di luar ekspektasi saya. Orang tua saya berkata, "Enggak apa-apa nak, ini semua kembali kepada keputusanmu. Kan kamu yang mau sekolah, mama dan papa selalu mendukung kamu nak." Saya lalu berpikir untuk tes UPH, saya harus pergi ke Jayapura. Saya harus pergi ke Jayapura dan harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya makan, biaya tempat tinggal di sana. Saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya yang tadi saya sampaikan kalau saya sempat ikut tes kedokteran di Jayapura. Saya takut, saya pikir jika saya pergi lagi ke Jayapura untuk tes UPH, terus kalau saya pulang dengan kegagalan lagi, bagaimana? Saya simpan ketakutan itu dalam hati saya. Namun beberapa waktu sebelum saya memesan tiket, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tua saya. "Ma, Pa, kalau aku gagal,
bagaimana. Dan jawaban yang diberikan oleh orang tua saya benar-benar menguatkan saya. Orang tua saya berkata, "Gak apa-apa nak, ini memang konsekuensi. Kalau kamu kan memang mau berpetualangan tapi kan nak, mama dan papa selalu support, mama dan papa selalu dukung kamu kok. Ini demi masa depannya kamu." Akhirnya saya pergi ke Jayapura untuk tes di sana. Ketika saya mengikuti tes USM, puji Tuhan, Tuhan lancarkan, Tuhan memampukan saya untuk menjawab tes-tes yang ada. Saya ingat dengan jelas saat itu kita tes jam 11.30 udah selesai tes dan di jam 2 siang itu pengumumannya. Nah, ketika di jam 2 tepat saya melihat list nama dan itu ada nama saya cukup kaget dan saya kaku terdiam. Saya langsung berpikir, Tuhan, apa ini emang benar-benar rencana Tuhan untuk saya? Namun di posisi itu hati saya belum 100% untuk menjadi seorang guru. Ketika hasil USM keluar, kami langsung disuruh untuk ikut menulis esai. Dan pada saat itu ternyata saya mendapat informasi bahwa wawancara tidak langsung selesai tes USM, jadi saya masih diberikan 2 hari lagi untuk wawancara. Saya langsung berpikir, Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan, kasih saya kesempatan saya lebih lagi untuk belajar terkait apa saja yang nanti mau ditanyakan dan dipersiapkan untuk wawancara. Dan puji Tuhan ketika saya mengikuti wawancara, yang kebetulan wawancaranya Ibu Grace, benar-benar Tuhan lancarkan dan saya percaya sungguh ketika saya bisa lancar, bisa sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bukan karena kuat dan hebat saya, tapi itu semata-mata karena Roh Kudus yang memampukan saya untuk berwawancara. Saya dituntun Tuhan mengikuti psikotes hingga medical check-up. Tuhan itu benar-benar menuntun langkah saya. Lalu singkat cerita, saya ditelepon bahwa saya lolos hingga tahap akhir dan tanggal 3 Juli saya harus berangkat dari Jayapura menuju Tanjung Priok. Orang tua saya ketika mendapat informasi itu mereka benar-benar merespon, mereka benar-benar mendukung dan membantu segala persiapan saya. Saya kayak amazing sekali sama bagaimana orang tua saya mendukung, bagaimana Tuhan menghendaki saya, Tuhan menuntut saya. Nah, ketika diinfokan kalau kami dari Papua, dari Jayapura ke Tanjung Priok akan menaiki transportasi berupa kapal lalu saya dapat informasi kalau kita akan melalui transportasi kapal laut itu 8 hari lamanya. Saya langsung berpikir, Tuhan, ini kemenangan sama kamu, saya paling lama 3 hari saya udah pusing, udah bosan sekali di kapal, apalagi ini 8 hari itu saya ngapain saya Tuhan. Iya. Namun ketika saya berada di sini, saya kembali merenungkan lagi perjalanan kita selama 8 hari di kapal. Saya lalu teringat doa saya ketika saya berumur 17 tahun bulan Mei kemarin. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya punya mimpi untuk bisa sekolah di luar Tuhan. Saya ingin berpetualangan, Tuhan tolong mengajak saya berpetualangan. Dan ya, Tuhan mengajak saya berpetualangan. Teman-teman semuanya, Tuhan membawa saya pergi ke suatu pulau yang saya tidak pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa ini, dan akhirnya saya sampai di saat ini. Kami menaiki kapal Dobon Solo. Kami ditempatkan satu dek, itu isinya kami mahasiswa TCN FON, lalu ada anak-anak SLH Muria, lalu ada para guru-guru hebat, ada juga dokter, ada juga suster, lalu ada Pak Yohanes pun ikut bersama-sama dengan kami. Iya. Pikiranku yang tadinya merasa bosan dan 8 hari, digantikan semuanya satu pengalaman luar biasa yang tidak mungkin akan terulang kembali. Karakterku ketika saya sampai di sini banyak berubah. Ketika saya mengikuti kegiatan matrikulasi, saya dilatih untuk mendisiplinkan diri. Saya dilatih untuk bangun lebih cepat. Bagaimana saya mengatur waktu, bagaimana saya
harus menentukan skala prioritas saya. Sampai saat ini, saya masih menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan. Namun saya bersyukur ketika ada tugas-tugas berliku, ada tugas handphone dan sebagainya, Tuhan izinkan saya datang lebih awal. Tuhan izinkan saya ikut kegiatan matrikulasi sehingga saya tuh tidak kaget ketika menjawab, ketika disuruh untuk membuat refleksi, karena ya ada dosen-dosen hebat yang telah membimbing kami melewati kegiatan matrikulasi. Saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Saya menyadari bahwa di tempat ini kita semuanya ada hadir di sini dengan berbagai suku, dengan berbagai latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Namun kita unik dengan ciri khas kita yang beragam itu. Melalui tema A Mind of Excellence, saya belajar mengubah pola pikir saya. Saya belajar mengubah pola pikir saya bahwa semua yang saya punya ini, semua talenta yang Tuhan berikan bagi saya itu tulus, diberikan cuma-cuma bagi Tuhan, dan saya tak mau talenta yang sudah Tuhan kasih untuk saya itu cuma berhenti di saya, tapi saya mau membagikan talenta tersebut, saya mau membagikan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani sesama saya. Benar, kita di sini banyak sekali orang, kita datang ke tempat ini, kita sini hebat-hebat. Namun hal-hal tersebut itu tidak membuat saya menjadi minder. Walaupun saya datang dari Papua, kita semua tahu bahwa di Papua mungkin fasilitas pembelajarannya mungkin kurang, tapi itu tidak membuat saya minder. Namun saya percaya ketika Tuhan izinkan saya berdiri di depan sini, Tuhan izinkan saya datang ke tempat ini, Tuhan tidak mungkin membawa saya sejauh ini hanya untuk gagal. Saya selalu mengimani hal itu. Tak ada kata selain ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah mengizinkan saya berdiri di tempat ini, ada di tempat ini. Tuhan benar-benar membawa saya berpetualangan. Mungkin saat ini saya belum melihat dengan jelas masa depan saya seperti apa. Namun saya percaya sungguh bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dengan kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan saya di sini. Kembali lagi bahwa talenta, bahwa semua yang sudah Tuhan berikan bagi saya tidak mau talenta tersebut hanya stop di saya saja, namun saya mau membagikan talenta tersebut kepada orang lain. Dan itu bukan untuk saya mau meninggikan diri saya sendiri, tidak, tapi itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau mengakhiri kesaksian saya di siang hari ini dengan sama-sama teman-teman mahasiswa baru. Kedepannya kita mungkin tidak tahu apa saja pergumulan kita, apa saja masalah-masalah kita ke depannya. Namun kita harus percaya sungguh bahwa walaupun kita tidak tahu detik-detik kita berikutnya seperti apa, namun yang kita tahu siapa yang pegang hari esok, siapa yang pegang kita punya detik-detik berikutnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita jatuh, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Ia selalu menopang kita. Ia selalu menopang kita, Ia selalu menyertai kita. Maka dari itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selalu membawa kedamaian. Demikian kesaksian saya di siang hari ini. Shalom semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan staf, kakak-kakak mentor dan juga panitia serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zelda Zega dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya berasal
berdiri di sini karena kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga saya bisa berada di UPH pada saat ini. Teman-teman semua, saya berdiri di sini, saya ingin sharing kepada teman-teman. Saya ingin membagi sedikit cerita di mana ketika saya berada di bangku sekolah dasar dulu, saya awalnya bercita-cita menjadi seorang perawat. Namun seiring berjalannya waktu, ketika saya telah masuk di bangku SMP, cita-cita saya menjadi berubah. Hal ini karena ketika saya SMP, saya memiliki kesempatan untuk sekolah di Lentera Harapan Nias. Di mana di SLHNIAS itu saya mendapatkan sebuah bantuan, yaitu dari Lentera Bagi Bangsa atau LBB, di mana itu membuat saya sangat bersyukur. Ketika berada di sekolah tersebut, saya merasakan kasih dari guru-guru yang begitu ramah dan mau membantu muridnya yang kesusahan. Nah, sejak saat itu saya tergerak hatinya untuk menjadi seorang guru. Sama seperti mereka, karena saya melihat guru-guru alumni UPH sangat berbeda dengan guru di sekolah lainnya. Sejak saat itu juga saya mulai merubah impian saya dan bertekad untuk bisa kuliah di UPH. Dan nantinya juga menjadi seorang guru Kristen. Saya pun melanjutkan SMA saya melanjutkan SMA saya di SLHNIAS. Lagi-lagi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena di sekolah Lentera Harapan Nias masih memberikan saya LBB atau beasiswa Lentera Bagi Bangsa. Dan juga hal ini membuat kedua orang tua saya, hal ini meringankan beban dari orang tua saya. Saat saya berada di kelas 12 akhir, saya mendapatkan informasi bahwa pendaftaran di TISI telah dibuka dan memberikan bantuan pendidikan. Nah, ketika mendengar hal tersebut, saya langsung mendaftar dan pada gelombang 1 pendaftaran TISI UPH. Saya dan beberapa teman-teman saya yang juga ada di sini dibantu oleh guru-guru kami yang juga ada di SLHNIAS. Mereka mengupload dan membuat data kami. Saya pun melakukan beberapa tes yang diberikan oleh UPH. Namun saat ujian seleksi masuk itu awalnya saya sempat ragu dan takut karena yang saya dengar ujiannya itu sangat sulit. Namun saya menyerahkan pergumulan saya itu di hadapan Tuhan. Sehingga beberapa bulan berlalu saya sempat berpikir bahwa saya tidak lolos karena pemberitaannya itu sangat lama. Karena dari bulan 11 baru bulan 2 baru diumumkan pengumuman hasil tes USTM. Nah, di situ juga saya sempat berpikir bahwa saya tidak mungkin lulus. Dan juga di tengah hal tersebut saya sempat mencoba universitas lain yang juga menawarkan beasiswa. Namun pada akhirnya saya juga gagal. Saya tetap berdoa dan tetap percaya bahwa saya pasti akan lulus di TISI UPH. Sehingga tes-tes lainnya seperti tes wawancara, psikotes, dan juga tes kesehatan saya bisa lalui. Orang tua saya menjadi support system saya dalam mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan di TISI UPH. Semua biaya-biaya persiapan itu sudah mereka persiapkan. Biaya-biaya itu sudah mereka persiapkan dan merupakan hasil dari tabungan kedua orang tua saya. Orang tua saya juga merupakan seorang petani. Namun mereka sanggup untuk menyekolahkan saya. Semua kebutuhan saya di sekolah dapat mereka penuhi. Namun oleh karena itu saya sangat terharu dan berkomitmen tidak akan menyanyiakan jerih orang tua saya yang telah menyekolahkan saya. Tanggal 3 Agustus 2024 atau pada gelombang 2 kedatangan mahasiswa baru, keluarga saya juga mengantarkan saya ke bandara. Dan saya sadar bahwa ada banyak saudara dan keluarga dan terlebih diri sendiri yang bangga ketika saya bisa berhasil di TISI UPH. Nah, ketika di perjalanan menuju di TISI UPH, selama perjalanan saya banyak menggumuli. Saya bergumul bagaimana nanti jika tidak punya teman, bagaimana nanti aku takut bisa memulai komunikasi dengan orang lain, dan sifat saya itu juga kurang terbuka dengan orang baru. Nah, namun ketika sampai di situ,
di dom, di asrama, ternyata ada kakak-kakak mentor yang menyambut kami dengan hangat. Sehingga kakak-kakak mentor ini juga yang akan mendampingi selama NSO dan juga selama 1 tahun perkuliahan nanti. Dan juga selain itu juga ada teman-teman menti dan juga kakak-kakak kamar dan teman-teman lainnya. Hal itu membuat saya tidak menjadi takut lagi dan bisa perlahan mulai beradaptasi. Selama mengikuti NSO mulai dari hari pertama hingga hari ini, jujur saya sangat shock mendengar beberapa sharing dari para pembicara di berbagai sesi yang membahas mengenai bagaimana kehidupan mahasiswa TISI. Banyak tuntutan yang harus dipenuhi dengan jadwal yang begitu padat. Misalnya harus mengerjakan WO, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan banyak kewajiban lainnya. Namun hal ini kembali menyadarkan saya bahwa untuk menjadi guru Kristen itu saya harus membagi waktu dengan baik agar bisa menjadi penatelayan dari setiap tanggung jawab yang ada, sehingga saya dapat mengembangkan kemampuan saya. Selain itu juga saya perlu membangun relasi yang lebih dengan orang-orang lain, baik di asrama maupun nanti di perkuliahan. Selama NSO berlangsung, saya sangat terberkati dengan devosi-devosi yang bertemakan A Mind of Excellence, di mana saya diingatkan bahwa kita semua memiliki karunia-karunia yang harus kita kembangkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan itu pemberian bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, saya mau untuk menggali lebih dalam apa karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya, dan saya berkomitmen untuk menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, terakhir dalam sesi-sesi Basic Life Introduction, saya mendapatkan insight tentang cara hidup di perkuliahan dan juga di asrama. Bagaimana cara saya menampilkan diri dan mengekspresikan bahwa diri kita ini adalah imago Dei yang merupakan gambar dan rupa Allah. Pada akhirnya saya kembali bersyukur saya bisa diterima di UPH, dan angan-angan saya dari kecil itu bisa terwujudkan. Mungkin ucapan syukur yang saya dapat berikan hanya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kelak saya menjadi guru Kristen yang menjadi teladan baik selama saya menjadi mahasiswa dan kelak menjadi seorang guru Kristen. Nah, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam diri saya. Saya juga ingin menjadi guru Kristen khususnya di PGSD yang dapat melayani siswa saya kelak menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani dan menjadi berkat. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, dan staf, serta kakak-kakak mentor, panitia, dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Kesaksian merupakan dari teman-teman kita bisa melihat bagaimana setiap proses mereka hadapi ada ketakutan, bahkan kekhawatiran nantinya kehidupan di sini akan seperti apa. Tapi mereka percaya kalau Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang akan mengurus mereka juga di sini. Betul, setuju sekali. Kita juga harus di tengah kesulitan kita harus punya iman bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan itu juga Tuhan yang sama yang akan memampukan kita hingga akhir nanti. Dan saat ini kita tidak hanya akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita, Kak. Apalagi nih, Kak, saat ini kita akan masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, dan tanpa berlama lagi mari kita menyaksikan special performance dari adik-adik kohort 2024.
memadai dan kompeten dapat menjamin masa depan Indonesia lewat generasi anak bangsa yang berkualitas. Ini adalah salah satu kisah anak bangsa yang berjuang mencari informasi pendidikan. Meski akses yang ada sangat terbatas, ia tidak menyerah. Lewat salah satu universitas kompeten yakni UPH, dia belajar dan berjuang melewati setiap proses pembentukan untuk meraih mimpinya dan panggilannya sebagai seorang guru Kristen. Ruangan kelas pada siang hari itu lumayan ramai. Beberapa orang terlihat sedang berkumpul di pojok kelas, sedangkan Adriel hanya duduk diam sendiri. Adriel pun hanya mendengarkan dalam diri dan bertekad akan mencari informasi untuk mengikuti seleksi beasiswa tersebut. Siswa UPH ini boleh juga sih. Tapi informasinya dari mana ya? Coba aku mungkin coba cek di UPH. Oh ini nih. Tapi lagi mau tutup daftarnya. Cepat sih, tapi masih bisa. Sesampainya ia di rumah, Adriel mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Ia juga mulai mendaftar dan mengerjakan setiap soal ujian dengan serius dan fokus. Setelah berbagai seleksi dialami, tibalah waktunya di mana pengumuman hasil seleksi harusnya buka. Hari ini ada mana? Teman-teman udah berapa lolos? Kira-kira lolos ya? Sebelum buka udah boleh deh teman-teman. Teman-teman udah ada keterima di UPH itu. Amin. Lolos, puji Tuhan.
mereka mengucap syukur atas kesempatan dan berkat yang Tuhan berikan untuk bisa berkumpul dan bersiap-siap menjadi mahasiswa Teachers College UPH. berisi banyak pribadi dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi budaya, karakter, dan daya asalnya. Namun, ternyata budaya menjadi pembeda di antara mereka. Kok dapat tuh?
Maksudnya? Emang kecil ya? Jelas lah, sudah dia keluar. Karena jeleknya itu. Makanya, nias dong. Kami kan jago. Sama batu. Bagus kan? Kayak tahu. Allah nyanyi doang. Kita Toraya. Kita Ria Toraya. Rumah adat yang besar, megah, tusugikan. Yana dan syuruki, natampai puang itu nanti dong. Waraka. Berdua. Se. Iki ana apa to ribut wae kaya cah cilik iki maksudnya. Pada ngegain suku-sukunya sendiri. Oh, mau ngono to. Tapi nek ngono ya paling apik iki jelas wong Jawa. Wong Jawa iki halus, sopan, gak unggul, ono tata kramane. Ngomong apa sih kowe? Ada apa ini? Tadi ya, masa ini pas habis nyanyi, si Putri ini tiba-tiba datang ke polisi aja. Terus ngejelek-jelekin kita semua, suku-suku kita. Emang siapa yang mulai? Bukan aku juga, bukan aku. Yang gue tuh si Joy. Jadi aku, kamu tuh yang mulai duluan. Kok jadi aku sih? Kamu yang mulai tadi. Itu tuh setir duluan. Alamak setir dan alamak. Masih kotor. Sudah. Kalian lupa ya dengan komitmen kalian sebagai mahasiswa di Cirebon. Kakak tahu di sini kalian semua itu beragam budaya dan sukunya. Tapi kakak harap kita bisa saling melengkapi. Iya ya Kak, masa kita memang seperti itu ya. Iya, karakter kita itu dilihat dari bagaimana pola pikir kita. Seperti tema tahun episode 24, Mind of Excellence. Emangnya Mind of Excellence itu apa Kak? Mind of Excellence itu diartikan kita dipanggil dengan pemikiran yang unggul dalam menanggapi berbagai perbedaan budaya yang ada. Kita harus saling melengkapi, menghargai, dan bersama-sama melayani sesuai karunia yang kita miliki. Oh gitu ya Kak, aku paham sekarang Mind of Excellence itu. Oke, jadi kakak harap dengan perbedaan ini kita harus saling bersatu padu dan menjaga kesatuan ini terus. Dan sekarang saya maaf-maafan ya. Mereka pun saling sadar dan bermaaf-maaf dan mulai bergandengan tangan.
Kita diciptakan Tuhan dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa dengan sebuah tujuan. Jangan kita bersikap sombong atau saling menjatuhkan satu sama lain karena perbedaan dan keunikan kita. Akan tetapi, kita gunakan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita dapat berkumpul di sini karena panggilannya bagi kita dan bersama-sama saling melengkapi. Dan marilah kita kerjakan bagian-bagian sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Kurre sumanga. Itu bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kak, aku dikasih tahu kita akan juga sesuatu yang spesial untuk kita. Iya. Kita akan masuk ke dalam sesi wrap up yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Maka dari itu, dengan kasih kami mengundang Bapak Budi untuk memberikan sesi. Teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf yang sangat dari mereka karena
saja memberikan mau menyampaikan secara online, tetapi kondisi sinyal di Filipina kurang bagus. Hanya bagus ketika beliau ada di kampus saja. Kita berkali-kali Zoom, Teams, tapi akhirnya harus berganti ke WA call. Jadi karena sinyal buruk, tapi beliau menyampaikan salam. Beliau sangat menantikan pertemuan dengan teman-teman minggu depan. Ya, kemudian tanggal pendidikan Kristen. Baik, teman-teman. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan mantan pacar. Topiknya adalah ya hubungannya dengan main-main. Jadi kami mempunyai anak yang setara dengan kalian. Dia sekarang tahun kedua. Tapi saya punyanya di sini. Kalau dengan kesaksian tadi saya pengen dia punya di sini. Baik. Teman-teman, saya dan istri mengamati perkembangan anak kita. Kenapa ya? Kok sekarang dia cepat berganti pilihan? Pilihan di merek sepatu. Dia dulu sangat fanatik dan sangat kekeh dengan satu merek. Tapi sekarang dia mulai ganti cepat merek baju ganti istri. Apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Beberapa hari kita coba searching. Sewaktu kita ketemu ada satu teori dari seorang ahli ekonomi di Universitas Indonesia. Dia bilang begini, bahwa Gen Z saat ini termasuk kalian ini menghadapi dua budaya baru yang mau tidak mau ada. Pertama adalah on demand culture. Apa itu on demand culture? On demand culture ini muncul karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ini teori ekonomi, tetapi nanti teman-teman bisa kontekstual. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi apa yang akan kita beli, apa yang sebaiknya kita beli sebelum kita menentukan pilihan mau beli. Nah, teman-teman bisa kalau kita sekali searching di Tokped tentang anak ini mau beli, teman-teman buka media sosial itu muncul. Ini bagus, ini bagus dan seterusnya. Kita dihadapkan pada pilihan yang begitu banyak dan begitu cepat datang. Apa dampaknya sekarang anak muda termasuk saya malas kalau pergi harus menggunakan sepeda motor. Ngapain kita harus capek-capek naik sepeda motor, harus merawat motor yang bulan, servis dan seterusnya. Mendingan sekarang pakai Gojek. Praktis, nggak capek dan seterusnya. Jadi dia mulai mendefinisikan apa itu transportasi. Transportasi adalah sesuatu yang praktis, sesuai dengan waktu saya, bisa cepat, bisa nyaman. Musik. Nah, ada pertama kemudian anak isi jalan dari asrama pakai apa? Jalan musisi tanpa peduli ke lingkungan sekitar. Hati-hati. Kalau zaman saya dulu mau dengerin musik, maka kita harus pergi ke toko kaset. Kita pilih dan seterusnya, ya. Atau kita beli CD. Ada tahu CD? Kita pilih, kita ke toko kita pilih. Tapi sekarang pilihan musik kita tidak perlu pergi ke toko, tapi hadiah di mana?
Sportify. Sportify tidak hanya menghadirkan musik yang kita cari, tapi Sportify bisa memberikan rekomendasi podcast musik apa yang akan kita dengarkan. Bayangkan, cepat, nyaman, instan. On demand culture ini kemudian akan mengakibatkan switching culture. Anda sekarang sudah tidak sabar lagi untuk kemudian melakukan menjalani satu proses yang banyak. Saya mau nyaman, mau cepat, pokoknya instan. Maka sekarang kecenderungan mahasiswa, anak-anak muda seperti Anda ini, mereka tidak taat, mereka tidak setia pada pilihan awal. Mereka kurang mempunyai rasa manusia. Anda lihat sekarang fenomena es krim yang baru apa namanya? Misui. Saat misui muncul, semua berlomba-lomba membuka misui karena anak-anak muda kemudian pergi ke konter misui. Tapi yang saya dengar sekarang misui sudah mulai tutup. Orang sudah berganti, switching. Anak-anak muda sekarang cepat berubah dari satu budaya ke budaya lain. Mereka banyak pilihan dan seterusnya. Nah, teman-teman, pesan kami adalah bagaimana Anda akan mempunyai keseruan di tengah on-demand culture, kemudian switching culture. Ini harus waspada. Nah, saya kira kita sedang mengapresiasi Pak Yogi dan tim yang menyusun agenda NSO sedemikian rupa. Ya. Anda sadar semua agenda itu disiapkan untuk apa? Anda menghadapi budaya-budaya baru yang akan Anda hadapi selama masa transisi. Anda diajari manajemen waktu, Anda diajari bagaimana berrelasi dan seterusnya. Nah, coba jangan karena ini selesai kemudian Anda tutup bahan-bahan yang jangan. Anda buat kembali apa disampaikan para pembicara-pembicara hebat Bapak Ibu yang ada di belakang. Bagaimana kemudian saya harus berrelasi? Bagaimana saya kemudian mendefinisikan relasi itu apa sih? Ya. Jangan kita tidak mau melihat Anda nanti datang jalan dari asrama pakai headset dengan asiknya dengerin musik, tidak peduli kanan kiri, di lift kemudian diam saja. Kami harap ini transaksi. Beberapa hari ini, seminggu terakhir ini saya senang ketika di Gizi ketemu dengan kalian semua. Harapan kami ini tidak berubah sampai selesai. Kami juga terima kasih untuk para mentor yang setia mendampingi. Kemudian kakak-kakak suatu sore saya melihat ada salah satu dari kalian yang sakit. Yang sakit yang mimpin 4 orang. Memastikan bahwa Anda tidak terjadi. Teman-teman, itulah komunitas TC. Komunitas yang saling mengasih, saling care, saling peduli. Ya? Jadi Anda tidak perlu khawatir bagaimana ke depan. Saya orang baru gak perlu khawatir. Seminggu ini mentor kalian kakak-kakak sudah. Apalagi minggu depan Anda akan mulai masuk ke kelas-kelas. Dari Bapak Ibu saya bilang itu mereka orang-orang yang berbeda kalau dibandingkan dengan dosen lain. Mereka tidak hanya sekedar belajar, tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Gak usah, pasti lulus Bapak Ibu.
Baik, teman-teman, itu mungkin pesan yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga doa kami apa yang telah Anda jalani di dalam rangkaian NSO ini akan Anda kalian masuk transisi, terutama mulai kegiatan perkuliahan minggu depan. Terakhir, mungkin ada dari teman-teman semua yang baru datang tanggal 10 sampai hari ini mungkin bisa berdiri, kemudian menghadap ke belakang supaya Bapak bisa melihat, karena saat kami kemarin ada semua belum ada. Silakan berdiri sekitar 40-50 tidak salah. Baik, terima kasih teman-teman. Kami menyambut Anda semua. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai berkati Anda, terutama masuk di perkuliahan di minggu depan. Terima kasih. Tetap stay di stage, dan saat ini kita akan menyaksikan pemberian cenderamata dari teman-teman KON 2024 untuk Teachers College dengan perwakilan Kakanda Benael untuk menyerahkan cenderamata. NSO 2024. We are ready to serve for God's glory. Terima kasih dan bisa persilakan duduk kembali. Terbuktikan Kak masih pada semangat dan semangat selalu dapat dilakukan. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Sorry, satu momen sebelum doa. Nanti setelah ini kalian harus stay karena akan ada briefing persiapan para PMSI besok. Jadi pastikan habis ini istirahat cukup biar besok kalian kegiatan padat ya. Dan sore ini juga nanti saya akan mengirimkan di kakak list nama ya sekitar 24. Nanti jam 4.15 tolong berkumpul di ruang 8 ketemu Isyana ya. Nanti akan ada pengarahan gitu ya terkait akademik gitu ya. Dimengerti ya. Jadi nanti tunggu pengumuman dari saya, tolong cek kalau nama itu ada nama kalian, tolong berkumpul di ruang 8 hari ini jam 4.15 gitu. Jadi nanti teman-teman mentor juga bisa tolong dibantu ya gitu ya. Besok sampai Sabtu kalian sudah akan memasuki masa orientasi tingkat universitas. Setelah itu masa bulan madu kalian akan berakhir. Oke. Ya minggu depan pasti selesai. Tapi sebelum tutup, boleh saya undang teman-teman mentor dan panitia boleh berdiri. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, MSO ini tidak akan terjadi, tidak akan selesai kalau mereka tidak berbahagia. Ya, bahkan mereka rela untuk tidak liburan untuk kalian. Ya. Jadi boleh yang pertama kita berikan apresiasi buat rekan-rekan panitia MSO 2024.
Oke, siap-siap ya. Sebelum kalian memberikan apresiasi, nanti kalian bertepuk tangan sambil meneriakkan nama mentornya. Siap? Oke, kita kasih apresiasi buat rekan-rekan mentoring. Teriakin namanya. Oke, silakan duduk teman-teman panitia dan mentor. Terima kasih yang pelayanan kalian. Yuk, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan sikap berdoa ya. Berdoa. Bapak yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kami para staf dosen boleh hadir hari ini berbagian dalam momen penting ini, bersuka cita dan melihat bahwa angkatan 2024 adalah jawaban doa kami, karena mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Perjalanan mereka ke depan mungkin tidak mudah, ada banyak hal yang mereka akan lalu di depan, tetapi kami yakin percaya Tuhan bersama-sama kami akan saling membangun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah anugerahkan untuk setiap kami mengasihi Engkau. Tuhan berkati seluruh angkatan 2024. Tuhan berkati UPH Festival di hari ke depan. Tuhan memberkati pelayanan semua panitia MSO yang sudah mereka boleh selesaikan dengan baik. Dan Tuhan juga boleh menolong setiap mentor yang akan terus melanjutkan pelayanan mereka di sepanjang 1 tahun ke depan. Tuhan beranugerah, Tuhan menolong, bahkan di hari ini masih ada kedatangan. Dan di tanggal 16 nanti masih ada 2 orang lagi dari Timika yang akan hadir. Tuhan boleh menolong supaya bersama-sama kami boleh menikmati anugerah Tuhan dan kami boleh mengenyam pendidikan di UPH Sekolah Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan staf, rekan-rekan dosen di dalam keterbatasan dan semua hal yang menjadi bagian kami masing-masing juga, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan boleh menolong pertumbuhan setiap mahasiswa kami di sepanjang tahun kami ke depan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu dosen dan staf mungkin boleh tetap stay dulu. Kita akan berfoto bersama. Teman-teman mahasiswa baru, panitia, dokumentasi boleh tetap stay, boleh bersiap. Rekan-rekan mahasiswa boleh mepet ke tengah. Rekan-rekan panitia sama mentor juga boleh mepet mengisi bagian yang kosong di bagian belakang mahasiswa baru.